Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawmin wa siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir saat ini juga keluarga dan saudara-saudara kita semuanya dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam nomor urut surat ke-19 yaitu Maryam di ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Terjemahan yang tertulis di sebelah kiri dari Al-Quran berbunyi, dan tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali pasti mendatangi neraka, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Kalau kita memahami ayat itu hanya dari terjemah, maka kita bisa pahami semuanya kita pasti mendatangi neraka. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan ulama umumnya menafsirkan ayat tersebut. Yang dimaksud dengan kita semuanya pasti mendatangi neraka adalah kita semuanya pasti menyeberangi jembatan Sirat. Karena letak atau posisi jembatan Sirat adanya di atas neraka Jahanam, dan siapapun yang menyeberangi jembatan itu maka seakan-akan mereka semuanya melewati neraka Jahanam. Rasulullah pernah bersabda, "Ana awwalu man yujizu dzalik." Beliau mengatakan, aku adalah manusia yang pertama menyeberangi jembatan Sirat. Maka manusia yang pertama menyeberangi jembatan Sirat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat yang pertama yang menyeberangi jembatan Sirat adalah umatnya Rasulullah. Maka umatnya Rasulullah adalah umatnya akhir zaman, tapi awal atau diutamakan di akhirat nanti. Maka umatnya Rasulullah yang pertama menyeberangi jembatan Sirat, maka umatnya Rasulullah juga yang pertama masuk ke dalam surga, juga yang pertama kali masuk ke dalam neraka Jahanam. Jembatan ini dalam hadis disebut dengan sebutan as-sirat dengan huruf shad, ra, alif dan qa. Cuma umumnya dalam keseharian kita menyebutnya dengan sebutan siratal mustaqim. Ada kata mustaqim setelah as-sirat. Barangkali dalilnya adalah surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi dalam hadis
Jembatan ini bukan hanya disebut dengan as-sirat, jembatan ini pun disebut dengan sebutan al-jisru dengan huruf jim, sin dan ro, bahkan disebut dengan al-jasru. Jadi kalau begitu, jembatan itu ada 3 nama. Yang pertama adalah as-siratu, yang kedua adalah al-jisru, dan yang ketiga adalah al-jasru. Bagaimana bentuknya jembatan itu? Hadis sahih rawahu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad pernah bersabda menggambarkan bagaimana jembatan sirat itu. Beliau mengatakan madhalatun mazillatun. Jembatan sirat kata Rasulullah adalah bentuknya licin juga menggelincirkan. Ada kata mazillah saya mengartikan dengan kata menggelincirkan. Ada banyak para sahabat juga ulama mengartikan mazillah bukan hanya licin menggelincirkan, tapi jembatan itu dibuat oleh Allah goyang. Makanya berapa banyak manusia baru selangkah sudah masuk ke dalam jurang neraka karena terplesetnya saking licinnya jembatan sirat. Kita tidak boleh mengilustrasikan atau menggambarkan bagaimana dahsyatnya jembatan itu dengan licinnya kamar mandi. Kalau boleh saya gambarkan, licinnya kamar mandi kita siram dengan air sabun, maka licinnya kamar mandi dengan kita siram lantainya dengan air sabun, maka tidak mustahil kita masuk kemudian terpleset. Apalagi kamar mandi itu dibuat bergoyang. Makanya berapa banyak manusia menyeberangi jembatan sirat tidak sampai pertengahan baru hanya di awal langsung terpleset karena licinnya jembatan sirat. Kedua, Rasulullah bersabda alaihi kalalimun, di atas jembatan sirat itu ada besi pengait. Kalau saya boleh menggambarkan seperti kain pancingan. Kalau kain pancingan besarnya tidak sebesar jempol tangan kita barangkali, tapi Nabi pernah menginfokan la ya'lamu qadra izamuha illallah. Tidak ada yang tahu bagaimana besarnya besi pengait yang ada di atas jembatan sirat. Yang tahu besarnya hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ahlul jannah di situ naziraan, penduduk neraka, penduduk surga. Ahlul jannah di situ naziraan, penduduk surga rata-rata tingginya 60 zirah. Satu zirah satu hasta setengah meter. Maka 60 zirah adalah 30 meter. Maka orang beriman yang masuk surga tingginya berubah di surga menjadi situna 60 zirah atau 30 meter. Maka tidak mustahil besarnya besi pengait yang ada di atas jembatan sirat lebih besar ketimbang tubuh manusia, bisa jadi melebihi 60 hasta atau 30 meter. Dan besi pengait ini siap menyambar, besi pengait ini siap merobek, besi pengait ini siap mencabik-cabik tubuh para penyeberang. Maka berapa banyak sekali robek dan sekali kait langsung masuk ke dalam jurang api neraka. 3. Jembatan sirat itu bukan hanya licin menggelincirkan, juga bukan hanya ada besi pengait, tapi Nabi mengatakan wahasaka mufarqah. Jembatan sirat itu sepanjang jembatan adalah duri-duri. Bahkan Rasulullah menggambarkan durinya yang ada di atas jembatan sirat seperti pohon yang bernama sakdan. Maka pulang dari sholat Jumat bisa lihat di handphonenya bagaimana bentuknya pohon sakdan. Pohon sakdan itu ada di negeri Najd, dataran tinggi Arab Saudi, dan sepanjang bahan, sepanjang pohon itu semuanya penuh dengan duri. Maka berapa banyak manusia menyeberangi jembatan sirat, kakinya melangkah langsung tertusuk oleh duri, kemudian masuk ke dalam jurang neraka dalam kondisi kaki yang masih tertusuk oleh duri. 4. Ini bukan dari Sahih Bukhari Muslim. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi mengatakan wa inna li jahannama jisrun adaqu minasy'ari wa ahadu minasayf. Jembatan sirat kata Rasulullah adalah bentuknya lebih tipis ketimbang sehelai rambut. Garis bawahi.
Saya mengatakan bukan rambut, tapi sehelai rambut. Jembatan Sirat itu bentuknya lebih tipis ketimbang sehelai rambut. Umumnya kita dalam obrolan keseharian, jembatan itu seperti rambut atau sehelai rambut dibelah 7. Dari mana dalilnya angka 7, sedangkan Quran dan hadis juga ijma tidak ada. Barangkali dalilnya dari kias, makanya kita umumnya menyebut dengan angka 7. Langit 7, bumi seperti langit 7. Dalam sepekan ada 7. Jumlah langit ada 7 lapis. Bumi seperti langit jumlahnya 7 lapis. Allah ciptakan dalam hari, Allah ciptakan hari dalam sepekan atau seminggu ada 7 hari. Kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, kemudian kita sa'i dari sofa berakhir di Marwah sebanyak 7. Pintu neraka jumlahnya ada 7. Kita letakkan jenazah di liang lahat, kita letakkan jenazah di liang lahat. Dia akan ditanya setelah kita meninggalkan jenazah sebanyak 7 langkah. Lailatul Qadar, ada satu hadis mengatakan terjadi di penghujung Ramadan di malam ke-27. 7 sampai orang-orang NU Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan kematian sebanyak 7 malam. 7 sampai orang-orang Nahdlatul Ulama atau NU mengadakan tasyakuran kandungan sebanyak 7 bulan. Sampai 7 orang-orang kita nyebutnya jembatan Sirat seperti sehelai rambut dibelah 7. Maka kalau begitu dalilnya bukan dari Quran, bukan dari hadis, bukan dari ijma, tapi dari kias. Lima, bentuk jembatan Sirat. Wa ahadu minas sayfi, Nabi mengatakan bentuknya jembatan Sirat adalah lebih tajam ketimbang pedang. Pulang dari sholat Jumat ke dapur, pisau dapur yang tajam bawah, pisau dapur yang tumpul atas, kemudian balik, pisau dapur yang tajam posisinya di atas, yang tumpul di bawah. Pisau dapur yang posisi tajam di atas, posisi tumpul di bawah. Lalu pisau dapur yang tajam itu kita letakkan telunjuk kita sedikit menekan, lalu jalankan ke depan, maka tidak mustahil akan terbelah kemudian berdarah. Itu baru tajamnya pisau dapur, apalagi tajamnya jembatan Sirat yang lebih tajam ketimbang pedang. Makanya berapa banyak manusia yang nyebrang jembatan Sirat, sekali melangkah langsung terbelah. Makanya manusia banyak masuk ke dalam neraka dalam kondisi bukan tubuh yang utuh, tubuhnya sudah terbelah-belah oleh tajamnya jembatan Sirat. Nah, jembatan itu gelap, sempurna sudah, licin menggelincirkan. Di atasnya ada besi pengair, ada kawat berduri, lebih tipis ketimbang sehelai rambut, lebih tajam ketimbang pedang, dan jembatan itu gelap. Quran surah 57 Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'al nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari kiamat engkau Muhammad melihat orang-orang beriman laki dan perempuan, betapa cahaya mereka memancar di depan dan di sebelah kanan. Saya dulunya berpikir nyebrang jembatan Sirat itu cahayanya mengitari, ternyata cahayanya cuma di depan dan di sebelah kanan. Jadi cahayanya bukan di kiri dan di belakang. Cahaya orang nyebrang jembatan Sirat cuma ada di depan dan di sebelah kanan, bukan di kiri dan belakang. Cahaya menyeberangi jembatan Sirat hanya ada di depan dan di sebelah kanan. Ternyata dalam Islam yang paling utama adalah kanan dan depan. Mau makan dan minum, tangan kanan. Masuk ke dalam masjid, kaki kanan. Masuk ke dalam WC, kaki kiri. Khairus sufufi al-rijal awwaluha wa syarru akhiruha. Sebaik-baik barisan sholat bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruk barisan sholat yang paling
Sampai sebelah kiri saya paling depan adalah manusia-manusia yang mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan doa dari para malaikatnya Allah. Kalau sholat berjamaah, jangan di barisan belakang, incarlah barisan paling depan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan mayamini sufuf, dan yang paling depan adalah yang paling mulia, yaitu sebelah kanannya imam. Makanya boleh jadi nyebrang jembatan Sirat, cahayanya hanya ada di depan dan di sebelah kanan. Beruntunglah yang hari ini sholatnya di barisan paling depan. Bentuk manusia menyeberang jembatan Sirat, bagaimana bentuknya? Satu, kalbatu qarfatul ain. Manusia yang pertama menyeberangi jembatan Sirat, bentuknya yang pertama cepatnya laksana kilat dan cepatnya laksana kedipan mata. Maka orang-orang yang menyeberang jembatan Sirat cepat laksana kilat atau kedipan mata, mereka tidak merasakan tajamnya jembatan Sirat. Dan saya berharap kita semuanya menyeberangi jembatan Sirat cepat laksana kilat atau kedipan mata. Karena ada manusia yang menyeberang jembatan Sirat cepatnya laksana hembusan angin. Ada manusia yang menyeberang jembatan Sirat ka'ajawil khair, cepatnya laksana kuda yang berlari kencang. Karena ada yang jalan seperti unta, mahdusyun musallamun. Ada manusia yang menyeberang jembatan Sirat dirobek, dicakar, dicabik-cabik, tapi pada akhirnya selamat. Awalnya dirobek, kalau boleh saya bilang happy ending. Ada manusia yang menyeberang jembatan Sirat mahdusyun finnar, dirobek, dicakar, dicabik dengan besi-besi pengair, hingga selangkah terpeleset masuk ke dalam jurang api neraka. La yastatiu sayru illa zahfa. Nabi bersabda, ada manusia yang menyeberang jembatan Sirat tidak hanya dengan kaki, dibantu dengan tangan, yaitu melangkah. Ada orang yang menyeberang jembatan Sirat tipenya melangkah. Dan yang terakhir adalah hatta yamurru akhiru bishabu sahba. Dan yang terakhir menyeberangi jembatan Sirat adalah jalannya dengan pantatnya. Kalau boleh saya bilang ngesok. Itulah golongan yang terakhir. Tutup khutbah singkat saya. Tutup terakhir amalan penolongnya. Bentuknya sudah, jenis manusia sudah, sekarang tinggal amalan penolongnya. Ya Allah, izinkanlah kami yang hadir saat ini menyeberang jembatan Sirat cepat laksana kilat atau kedipan mata. Nabi bersabda, la yazalul qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Cepat atau lambatnya kalian menyeberangi jembatan Sirat tergantung dari cepat atau lambatnya kalian penuhi panggilan azan sholat. Jadi sholatlah di awal waktu, berjamaahlah di masjid, maka cepat menyeberangi jembatan Sirat laksana kilat atau kedipan mata. Maka orang yang sholat subuhnya jam 3, sementara asar jam 3:20, apakah sah zuhur jam 3 sore? Sah. Tapi saya khawatir dia berjalan menyeberang jembatan Sirat paling akhir yaitu ngesot. Jaga sholat di tengah kesibukan dagang, jaga sholat. Itulah yang membuat kita cepat menyeberang jembatan Sirat. Kedua, jembatan itu gelap, kita butuh nur, cahaya. Apa cahayanya menyeberangi jembatan Sirat? Nabi bersabda, basyiril masyaina fi sulbi ila masajid bin nuri tami yaumil qiyamah. Sampaikan berita gembira kepada umatku yang sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di mushola, menyeberangi jembatan Sirat, Allah berikan cahaya dan Allah permudah menuju surga. Subuhnya bukan di rumah, subuhnya di masjid atau mushola. Bagaimana kalau kita punya mushola di rumah, subuhnya di rumah dengan keluarga? Apakah itu hanya berjamaah? Apabila bapak yang hadir pada siang ini punya mushola di rumah, apa itu hanya berjamaah? Tanyakan, apakah mushola yang di rumah bapak dikumandangkan azan 5 waktu atau tidak? Dan apakah tetangga orang-orang pada datang ke tempat itu apa tidak?
maka itulah kekuatan Islam yang sungguh luar biasa yang ditakuti oleh para musuh-musuh Islam sebanyak ini suku kita. Dan untuk surah 66 ayat 8, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amalkan surah At-Tahrim ayat 8. Itu doa biar kita mendapatkan cahaya menyeberangi jembatan sirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur